Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi dua berita, yang satu agak hot dan yang satu lagi mantap jos nih bos. Nah, jadi yang pertama nanti mau kita bahas, ternyata nih bos, Defend ID holding perusahaan alutsista di Indonesia kemarin telah membantah bahwa 3 perusahaan naungannya memasuk senjata ke junta Myanmar. Dan kedua nanti kabar mantap datang dari Boeing, perusahaan pesawat terkenal asal Amerika yang dikabarkan bakal membuka kantor tetapnya di Indonesia. Nah, mantap jos nih bos. Lantas pertanyaannya, kerjasama apakah yang mau mereka buat di Indonesia? Apakah karena Indonesia bakal memborong jet-jet tempur F-15EX buatan Boeing? Oke, sebelum membahas lebih dalam mengenai hal ini, mari kita bahas dulu nih bos. Defend ID yang membantah keras telah memasuk senjata ke junta Myanmar. Jadi ibarat kata mereka sepertinya telah kena fitnah nih bos. Oke, seperti yang kalian tahu, beberapa hari lalu sempat heboh memang bos. 3 perusahaan pertahanan Indonesia dituduh menjual dan memasuk senjata ke junta Myanmar. Bahkan tak tanggung-tanggung, Indonesia pun sampai dituduh juga memasuk kendaraan-kendaraan tempur ke junta Myanmar. Tuduhan yang cukup amsyong bos. Apalagi 3 perusahaan pertahanan Indonesia yang dituduh ini pun kini sedang naik daunnya nih. Dan kalau dituduh begitu ya amsyong juga bos. Bisa-bisa malah kena sanksi pula mereka ya kan. Apalagi partner-partner mitra kerjasama mereka banyak yang berasal dari negara-negara barat seperti Prancis, Jerman, Amerika, dan lain-lain. Dan negara-negara barat ini banyak yang memberi sanksi ke junta militer Myanmar. Nah, terkait tuduhan ini, Defend ID sebagai holding atau induk yang menaungi 3 BUMN pertahanan yang dituduh tadi pun akhirnya membantah keras bos. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Defend ID pun membantah bahwa 3 perusahaan plat merah yang berada di bawah naungannya itu mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada bulan Februari 2021 lalu. Bahkan Defend ID juga menegaskan nih bos, melalui PT Land Industri sebagai ketuanya, bahwa Indonesia kini tetap mendukung penuh resolusi PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya untuk menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara Myanmar. Dan dalam keterangannya, Defend ID pada Rabu 4 Oktober 2023 kemarin pun menyatakan bahwa kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk Alpal Hankam ke Myanmar, terutama setelah muncul imbauan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Februari 2021 lalu terkait kekerasan di negara Myanmar. Dan lanjut, tegasnya, Defend ID pun juga menegaskan bahwa sama halnya dengan PT DI dan PT PAL Indonesia yang dipastikan tidak memiliki kerjasama penjualan produk ke Myanmar. Dan dapat kami sampaikan, tidak ada kerjasama maupun penjualan produk Alpha Hankam dari kedua perusahaan tersebut ke junta Myanmar. Tegas Defend ID. Dan Defend ID pun juga menerangkan bahwa pihaknya memang sempat melakukan ekspor senjata ke Myanmar bos pada tahun 2016 silam. Namun hal tersebut pun dilakukan untuk keperluan kompetisi olahraga tembak se-Asia Tenggara, dan pada waktu itu belum ada bau-bau negara Myanmar akan terjadi kudeta. Nah loh, artinya tuduhan ini pun telah dibantah langsung oleh Defend ID. Jadi yang melaporkan ini pun juga perlu dicek nih bos. Ada 3 pihak kan kemarin yang melaporkan, 2 dari lembaga aktivis yang sepertinya dari negara Myanmar dan 1 pihak malah dari Indonesia. Jadi jangan asal tuduh-tuduh bae bos. Tak diketahui apakah ada bukti-bukti konkret atau cuma tebak-tebak panas tai ayam, tapi mereka melaporkan hal ini diklaim katanya didapat dari hasil dokumen-dokumen yang bocor dan juga hasil investigasi terbuka bos. Dan seperti yang kalian tahu, 3 perusahaan Indonesia yang dituduh ini pun kini sedang lagi naik daunnya bos, yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
Kalau sampai dituduh terus tersangkut kasus suplai alutsista ke Myanmar, ya bisa-bisa dikepret juga kita bos. Dikepret pula mereka sama partner-partnernya ya kan. Yang mana partner-partner atau mitra-mitra asing mereka banyak yang berasal dari negara-negara barat. Dan negara-negara barat ini banyak yang memberi sanksi ke Myanmar bos. Dan segala transfer teknologi, kerjasama offshore dan lain-lain banyak dari geng-geng barat pula. Misalnya nih contoh, PT PAL kerjasama dengan Prancis, Inggris, dan juga Jerman ya kan. Kemudian PT DI mengembangkan pesawat jet tempur KF-21 dengan Korea Selatan. Dan PT Pindad apalagi bos, mitranya di mana-mana. Bahkan jadi pemasok rutin amunisi ke Mamarika. Jadi bisa saja nih bos, tuduhan ini merusak citra 3 BUMN pertahanan Indonesia ini di mata dunia. Sehingga akibatnya hubungan baik yang telah tercipta pun bisa saja putus bos, bisa saja koyak, dan akhirnya kerjasama pun pada sengkerot, pada sangkut semua. Nah, untungnya Defend ID ini cepat merespon bos. Mereka cepat membantah hal ini dan memberi klarifikasi, sehingga pikiran orang-orang pun tak serta-merta mikirnya Indonesia mendukung junta Myanmar ya kan. Dan yang ngelaporin ini pun ya juga harus diinvestigasi nih bos. Dapat dana dari mana, dapat info dari mana ya kan. Atau jangan-jangan suruhan pihak lain pula, biar industri pertahanan kita Indonesia yang lagi naik-naik daunnya ini macet ya kan. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bosku. Oke, kabar kedua datang dari perusahaan pesawat terkenal asal Mamarika yaitu Boeing. Yang kini kabarnya bakal membuka kantor tetapnya di negara kita Indonesia bos. Nah, sekelas Boeing buka kantor langsung di Indonesia, mantap-mantap jos nih. Nampaknya ada bau-bau kerjasama yang lebih besar lagi nih dengan negara kita Indonesia bos. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk memajukan sektor penerbangan Indonesia bos. Di mana sektor yang menjadi fokus pada kerjasama ini diantaranya adalah keselamatan penerbangan, efisiensi dan juga keberlanjutan. Nah, kemudian lebih lanjut menurut seorang pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia yaitu Bapak Gary Sujatman, mengatakan bahwa kantor Boeing Indonesia nantinya bakal menjadi hub kegiatan seluruh lini bisnis Boeing untuk Indonesia. Hal ini pun katanya tidak hanya untuk segmen pesawat komersil dan pesawat militer bos, tetapi juga helikopter, roket, dan satelit, investasi atau diversifikasi rantai pasok dan sektor lainnya. Beliau menuturkan bahwa kini Boeing tidak hanya melihat Indonesia sebagai pasar yang besar. Pasalnya selain diproyeksikan menjadi pasar penerbangan komersil nomor 4 terbesar di dunia pada tahun 2035, Indonesia pun kini dikatakannya juga tengah mencatatkan pertumbuhan kebutuhan akan alutsista baru bos. Nah, jadi bau-baunya F-15IX sepertinya bakal jadi nih bos. Bahkan tak cuma jet tempur doang. Kedepannya bisa jadi Indonesia menggandeng Boeing ini untuk kebutuhan alutsista lain bos. Seperti roket, rudal, helikopter, bahkan mungkin bisa juga satelit militer. Nah loh, mantap jos nih. Inilah buah diplomasi Menhan kita nih bos, yang kemarin kunjungan ke Boeing Mamarika. Dan Amerika pun sepertinya mulai semakin mepet dan percaya dengan Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.